Oke Bun, di video 2 hari yang lalu Bang Ojan udah membahas aplikasi Scene 5 dan berikut sama fiturnya Bun. Tapi ada sebagian user yang bingung gimana cara settingnya dan cara hapusnya. Oke, Bang Ojan bakalan share 2 cara setting aplikasi Scene 5 Bun. Cara yang pertama itu menggunakan fitur Scene sendiri, dan untuk cara yang keduanya itu menggunakan mode magis. Gak ketinggalan, sama Bang Ojan juga pasti bakalan di share juga cara menghapusnya Bun. Karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu sakit banget Bun. Oke, langsung aja kita mulai. Oke Bun, seperti biasa baik lagi sama gua Bang Ojan Sutimin, atau biasa dipanggil dengan Bang Con. Nah, di video sekarang adalah video cara setting aplikasi Scene 5 Bun. Jadi videonya itu agak singkat. Nah, buat kalian yang pengen bener-bener paham aplikasi ini, ditonton aja sampai habis Bun. Jangan di skip-skip, soalnya nanti rezeki kalian ikut di skip. Oh iya Bun, buat kalian nih yang kebanyakan cuan dan bingung mau dibuang kemana, boleh dibuang aja ke link donasi yang ada di bawah Bun. Mulai dari Rp1.000 sampai ya berapa aja tanpa batas. Besar kecilnya itu bakalan Bang Ojan terima dengan senang hati Bun. Karena yang terpenting bukanlah soal angka, melainkan ikhlas, anjay. Baca. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya. Nah, karena Bang Ojan udah bikin part satunya dan udah Bang Ojan jelasin ya sebagian dari fiturnya, jadi langsung aja kita mulai setting modenya Bun. Jadi nggak usah jelasin ini itu lagi. Nah, buat yang nanya ini aplikasi root apa non root, jadi aplikasi ini buat HP Android yang sudah di root Bun. Dan kalian wajib memasang mode magis yang bernama Busybox. Ya ada bagusnya sih di ROM HP kalian itu sudah terpasang Busybox. Oke, jadi kalian dikasih 2 cara untuk setting aplikasi ini Bun. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan mode fitur. Terus cara yang kedua itu dengan menggunakan mode adjust. Tapi cara yang kedua ini kalian harus menggunakan mode magis yang bernama U-Performance. Nah, mode magis U-Performance itu termasuk mode magis universal, tapi ya nggak semua HP Android itu bisa menggunakan mode magis ini. Nah, untuk info lebih lengkap tentang mode magis U-Performance bisa kalian cek link yang ada di deskripsi. Sudah Bang Ojan siapin. Nah, sekarang kita setting mode yang pertama dulu Bun. Nah, untuk mode yang pertama kalian hanya merubah di bagian CPU control aja Bun. Ya, meski di sini terlihat simpel banget, tapi settingannya itu nggak segampang bikin mie rebus Bun. Tinggal celup dan mateng. Nah, untuk fitur yang bisa kalian rubah itu mulai dari CPU set, terus CPU cluster kosong, CPU cluster 1, GPU governor, GPU power, dan yang terakhir adalah Qualcomm temperature control. Nah, untuk di bagian core online itu jangan kalian tekan atau sentuh, karena HP kalian itu bakalan nge-restart kalau misalkan sampai kepencet. Nah, semua fitur yang ada di sini itu sesuai dengan kernel yang kalian pakai Bun. Kalau misalkan kernel yang kalian pakai itu jelek atau kernel buat baterai, maka fiturnya hanya ada sedikit. Jadi kalau misalkan kalian melihat fiturnya itu cuma sedikit, maka kalian bisa mengganti dengan kernel lain Bun. So, untuk settingan yang pertama adalah CPU set. Maksud dari CPU set ini adalah CPU yang online Bun. User apps adalah aplikasi hasil download, terus system apps adalah aplikasi bawaan ROM, foreground apps adalah aplikasi yang dibuka, dan top apps itu adalah aplikasi yang sering digunakan. Nah, angka 0-3 dan angka 0-7 itu adalah jumlah core yang online. Kalau misalkan 0-3 artinya hanya 4 core aja yang online. Kalau misalkan 0-7 artinya 8 core yang online Bun. Yang kalian rubah hanya di bagian foreground apps dan top apps aja. Kalian rubah menjadi 0-7 keduanya. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita pindah ke CPU cluster kosong dan CPU cluster 1. Nah, di sini Bang Ojan rekomendasikan hanya merubah governornya aja tanpa merubah apapun lagi Bun. Untuk governor yang kalian pakai itu bisa menggunakan move, itu kalau misalkan ada ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya kalian ganti aja pakai performance. Ya sebenarnya sih menurut Bang Ojan performance itu terlalu panas. Jadi ya alangkah baiknya emang pakai move itu kalau ada. Kalau misalkan kalian nggak bermain game dan pengen hemat baterai, maka kalian bisa menggunakan governor power save, jangan yang lain. Tapi kalau misalkan emang kalian main game, pengen hemat baterai dan tidak panas, tapi performanya itu pengen maksimal, ya caranya cukup banting HP-nya, beli yang lebih baru lagi Bun. Nah itu. Ingat ya, untuk CPU cluster kosong dan CPU cluster 1 itu harus disamain settingannya. Jadi jangan sampai berbeda Bun.
Di sini juga kalian bisa mengunci CPU ke frekuensi tinggi atau bisa diatur sesuai dengan selera kalian. Mau diubah ke max ataupun ya nggak max juga nggak apa-apa. Nah di sini ada GPU Governor. Nah settingannya itu sama aja seperti CPU Governor ya. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan game yang kalian mainin. Kalau misalkan emang gamenya berat, seberat Cinta AA sama Neng, ya tinggal rubah aja governornya ke performance. Tapi kalau misalkan seperti game Mobile Legends atau yang setara lah, kalian nggak perlu merubah governor ke performance, itu bakalan terlalu panas nantinya. Terus lanjut lagi setelan GPU power. Nah untuk setelan GPU power di sini cuma ada 5 step ya, dari mulai angka 0 sampai angka 5. 6 kalau misalnya dihitung ya, kalau dari 0. Nah, jadi semakin rendah angkanya, maka performance GPU akan semakin naik. Kalau misalkan performance semakin naik, artinya semakin panas. Kalau semakin panas, artinya semakin boros. Jadi gitu, Bun. Jadi angka yang bisa kalian atur dari minimumnya adalah 2, maksimumnya adalah 0, dan defaultnya adalah 1. Terus setelan yang di bawahnya adalah Qualcomm Temperature Control, pakai R ya. Yang artinya setelan ini buat Snapdragon. Kalau misalkan kalian pakai device MediaTek atau mungkin yang lain, maka setelan ini nggak akan ada, Bun. Ya mungkin di beberapa Snapdragon juga ada yang nggak menyediakan setelan ini. Jadi setelan ini sesuai dengan fitur kernel yang kalian gunakan. Apakah kernel yang kalian gunakan itu support mendukung temperatur limit apa enggak? Nah setelan ini harus kalian uncheck semua atau centangnya itu dihilangkan. Soalnya kalau tanda centang di fitur ini kalian aktifkan, maka HP Android kalian bakalan dibatasin kinerjanya, Bun. Baru anget sedikit udah nge-lag, baru anget sedikit udah diturunin kinerjanya. Jadi fitur ini untuk menghapus temperatur limit di device Naga atau Snapdragon. Nah jadi segitu aja settingan yang pertama atau settingan yang manual, Bun. Ya mungkin untuk kekurangan dari settingan ini, di saat kalian selesai bermain game, mode itu nggak akan berubah, Bun. Jadi ya gini aja terus. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa dipakai buat daily juga. Cuma ya kekurangannya baterai HP Android kalian itu pasti bakalan boros. Nah untuk setelan lainnya seperti swipe RAM ataupun jet RAM, ya itu bisa kalian sesuaikan ya. Boleh dipakai, ya boleh enggak. Boleh ditambah atau boleh dikurangin. Nah di bagian setelan jet RAM ini kalian harus pakai salah satu ya, mau pakai jet RAM atau mau pakai swipe RAM. Soalnya nggak bisa dipakai berbarengan. Nah nggak hanya setelan di bagian CPU dan GPU aja, kalian juga bisa merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem, Bun. Atau mungkin aplikasi yang jarang banget kalian pakai itu bisa dibekukan, Bun. Jadi mirip seperti aplikasi Air Frozen. Dan kalian juga itu bisa merubah Dex to Out menggunakan aplikasi ini. Nah di video sebelumnya kan Mbak Ojang udah pernah tuh membahas mode Magis yang bernama Dex to Out, tapi jenisnya mode Magis. Nah dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa merubah Dex to Out per aplikasi atau semua aplikasi dengan mode. Maksudnya gimana, Bang? Jadi kalian tinggal pilih aja pengen dirubah menjadi mode apa. Ya contohnya mode baterai ataupun ke mode performance, tapi dalam seri Dex to Out, bukan mode CPU ataupun GPU. Oke, sekarang settingan yang keduanya. Nah untuk menggunakan mode yang kedua, kalian perlu memasang mode Magis yang bernama U Performance. Kalau misalkan kalian nggak paham tentang mode Magis U Performance, monggo diklik aja link yang sudah Mbak Ojan siapin di kolom deskripsi, Bun. Nah boleh pakai yang versi berapa aja ya, Bun ya. Kalau misalkan mode Magisnya sudah kalian pasang dan sudah beres, bisa langsung kalian banting aja HP-nya. Nah kalau misalkan HP-nya sudah nyala, di saat kalian buka aplikasi Scene 5 dan klik fitur adjust, maka kalian bakalan bisa merubah mode, Bun. Beda seperti kalian belum memasang mode Magis U Performance. Jadi kalian nggak perlu masuk ke fitur CPU untuk merubah kecepatan CPU-nya. Jadi kalian cukup pilih aja dari mode baterai sampai ke mode Extreme Speed. Nanti di modenya itu bakalan ngatur sendiri kecepatan CPU yang akan dijalankan itu sesuai mode yang kalian pilih. Nah di saat kalian gulir di bagian quick setting, itu bakalan ada notifikasi aplikasi Scene 5 dan aplikasi yang sedang dijalankan. Jadi setiap kalian berpindah aplikasi, itu nama aplikasinya bakalan berbeda. Nah di sini juga kalian bisa merubah modenya tanpa harus membuka aplikasi Scene 5, Bun. Caranya, kalian klik aja ikon baterai yang ada di sebelah kanan, nanti bakalan muncul layar kecil. Nah di sini langsung aja kalian rubah mode yang ingin kalian aktifkan. Nggak hanya itu aja, kalian juga itu bisa menampilkan penggunaan CPU dan GPU, menampilkan aplikasi yang berjalan, dan kecepatan FPS, Bun.
Nah, mode yang ada di quick setting ini cuma berlaku buat kalian yang memasang mode Magis U Performance. Kalau misalkan kalian edit manual lewat fitur CPU power, maka mode ini nggak akan bisa kalian aktifkan. Oke, jadi hanya itu dua mode yang bisa kalian pilih, mau pilih mode 1 atau pilih yang mode 2. Nah, dari kedua mode ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya contohnya yang satu itu manual, sedangkan yang nomor 2 itu otomatis, jadi tinggal pencet langsung unggas. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, bagusan yang mana?" Jawabannya bagusan janda sebelah. Oke, yang terakhir nih adalah cara menghapusnya. Nah, sebagian user itu hapus aplikasi, ya main hapus aja gitu. Nah, cara menghapusnya, kalian kembalikan semua setelan yang sudah kalian aktifkan, Bun. Ya misalkan ya, kalian merubah governor ke performance. Nah, kalian balikin tuh governornya ke bawaan. Atau mungkin kalian mengaktifkan JetRAM dengan ukuran sekian. Nah, kalian balikin lagi ke JetRAM yang bawaan. Bawaannya berapa? Jadi sebelum disetting, kalian harus ingat-ingat dulu ukurannya itu berapa. Nah, kalau misalkan semua setelan sudah kalian balikin, semua sudah kalian ubah menjadi off. Selanjutnya buka aja aplikasi setelan atau setting lah kalau misalkan di HP Android mah. Nah, selanjutnya kalian klik aja aplikasi dan notifikasi. Nah, selanjutnya kalian klik aja tampilkan semua aplikasi. Kemudian cari aplikasi Sin 5, Bun. Nah, lanjut lagi buka aplikasinya dan pilih penyimpanan. Nah, kemudian kalian pilih aja hapus data aplikasi dan yang terakhir baru boleh hapus aplikasinya. Nah, selanjutnya kalian boleh restart HP Androidnya, tapi kalau misalkan kalian kesel ya boleh dibanting juga. Nah, kalau misalkan HP kalian sudah nyala lagi, udah semuanya balik ke bawaan sebelumnya, Bun. Kalau misalkan nih HP Android kalian tuh masih error dan gak karuan, ya tanya sama diri sendiri. Lu habis masang mode Magis apaan bisa sampai error kayak gitu? Gimana, Bun? Sudah jelas kan? Nice. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang aplikasi Sin 5 dan modenya. Dan ini adalah aplikasi Carol Tweaking yang paling lengkap yang pernah Bang Ojan share. Ya, sisanya sih masih kurang-kurang lah kalau misalnya menurut Bang Ojan mah. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham ya silahkan komentar aja. Bebas kalian pengen nanya apa. Intinya mah ulah nanya di luar video iya we, liar balas nage. Nah, jangan nanya janda sebelah juga sih, ya udah kawin. Bang Ojannya harus pamit, jangan lupa subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.